Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakiran kama Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Sallallahu ta'ala dapat Walazina jahadina lanahdiyannahum subulana wa tamamna muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para ustaz yang saya muliakan, pengurus mushola, pengurus sahabat yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT yang saya hormati, hadirin jemaah majelis yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Yang patut dipuji hanya Allah. Tidak ada yang patut dipuji selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan segala sesuatu, yang kecil, yang besar, yang nampak di mata, yang tidak nampak di mata sekalipun. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Di bulan-bulan ini sampaikan, di bulan-bulan bicarakan perkara ini sehingga dimasuk dalam hati kita. Sehingga ketika hakikat ini masuk, yang menciptakan adalah Allah Sang Khalik, yang memelihara adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Maka nanti sifat qanaah dalam hati kita. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Hari ini katanya sifat ini yang tidak ada. Kebesaran Allah itu tidak ada di hati sehingga kita merasa kurang terus, merasa tidak cukup. Karena seringnya kita tidak ulang-ulang perkara ini, diulang-ulang lagi bicarakan sehingga masuk dalam hati sehingga kita ada sifat qanaah dalam hati kita. Kalau sudah sifat qanaah masuk dalam hati, selesai masalah dunia pada akhir. Hari ini kita yang merasa kurang ini yang selalu ada dalam hati kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Sami. Dialah Allah Subhanahu wa taala Basir, Maha melihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala Alim, Maha mengetahui. Penglihatan Allah tidak terbatasi dengan waktu, dengan jarak, dengan dinding, dengan apa saja. Pendengar Allah seperti itu juga. Allah Maha mengetahui. Dan dikatakan semua hitam kecil dalam gua yang gelap ada dalam pengawasan kontrol Allah Subhanahu wa taala. Kalau diulang-ulang ini, diulang-ulang. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, maka timbul sifat takwa dalam hati kita. Apa itu takwa? Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi, dikontrol setiap saat. Sehingga tidak ada keinginan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat ini yang belum ada dalam diri kita sehingga kita ini kalau pegang HP merasa sendiri, tidak ada yang lihat. Padahal ini di mana-mana melihat, Maha melihat, Maha mendengar, bahkan belum dilisankan terbetik di hati sudah mengetahui.
duduk di sini bukan untuk mendengarkan bahwa ada ceramah hebat dari Makassar, ada ceramah hebat itu di HP Pak, di YouTube. Banyak sekali di situ apa kita tinggal seperti ini. Tapi yang dipandang di sini Bapak yang beliau adalah mujahadah kita. Duduk di sini menunggu waktu mengambil keisha ini yang dipandang. Agama ini mujahadahnya kesusahan. Apa saja yang kita susah-susah tentunya pasti ada kecintaan di dalamnya. Apa saja yang kita berkorban, kita susah-susah pasti ada kecintaan. Suami kepada istrinya, kenapa cinta? Dia banyak berkorban untuk istrinya. Rela kalau petani kami di sana mayoritas petani di Makassar, kamu petani. Hujan tetap ke sawah, panas tetap juga ke sawah untuk mencarikan nafkah istri. Sehingga timbul kecintaan. Ketika untuk disuruh tinggalkan terasa berat, karena ada kecintaan. Ada kecintaan. Satu wanita cinta kepada anak. Kenapa wanita paling banyak korbannya kepada anak? Dia mengandung orang lebih 9 bulan 10 hari. Susah di mana-mana pergi di bawah ini. Bawa. Kalau mungkin laki-laki dikasih ini Pak itu hamil baik tidak mau. 9 bulan 10 hari, bukan 9 jam, bukan 9 bulan 10 hari bawa ini di mana-mana untuk. Ya dia susah. Melahirkan lagi anak bersalin Pak, nyawa taruhannya. Kalau orang Bugis bilang itu kakinya di sebelah di bumi, kakinya satu di kubur, nyawa taruhannya. Sakitnya begitu luar biasa. Ilahi lagi dipelihara lagi sampai sehingga dia tahu betul ini tangisan anaknya. Dari jauh sudah tahu itu anak saya menangis. Dia paham. Karena kenapa paling banyak korbannya, paling banyak susahnya satu orang itu kepada anak. Nah hari ini bagaimana keadaan kita dengan agama? Sudah begitulah cinta kita, sebagaimana seorang ibu cinta kepada anaknya, sebagaimana seorang suami cinta kepada istri. Kita hari ini ketinggalan amal yang biasa-biasa saja. Kalau dulu sahabat Nabi, jangan ketinggalan salat berjamaah, ketinggalan takbiratul ula, dia berkabung selama 3 hari. Angkat bendera Pak di depan rumah itu bendera putih. Ditanya kenapa saya ketinggalan takbiratul ula? Kesedihan begitu berat. Ketika tinggal takbir, kenapa itu? Ada apa rahasianya sahabat sampai begitu dia sedih ketinggalan satu amal? Karena dia mereka begitu banyak korban agama. Seorang sahabat ketinggalan salat berjamaah itu pun alasannya buat ketika itu meninggal ibunya. Sibuk dia pemakaman ibunya. Maka angkat bendera depan rumah 7 hari.